بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin kita bahas tentang Sariyah Abdullah ibn Jahsh yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kemudian diberi surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah jangan dibuka sampai berjalan 2 hari perjalanan. Setelah 2 hari perjalanan ternyata diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mendatangi Lembah Nikhlah. Lembah Nikhlah itu adalah di antara Mekah dengan Taif, yang berarti dekat sekali dengan Mekah. Diperintahkan untuk yatakhabbar, untuk mencari berita. Ternyata ketika mereka sampai di sana terpisah. Sa'ad bin Abi Waqqas karena kehilangan untanya berdua bersama sahabatnya mencari untanya. Sedangkan yang lain sisanya sampai di Wadi Nikhlah. Kemudian terjadi apa yang terjadi sebagaimana dikisahkan kemarin. Mereka mendapatkan dilema ketika mendapatkan pasukan dagangnya orang-orang Quraisy yang banyak hartanya tentunya dan jumlah orangnya sedikit. Mereka ingin menyerangnya sebagaimana biasanya, tetapi hari itu merupakan masih bulan haram. Tidak boleh berperang di sana. Kalau nunggu sampai malamnya atau sampai esoknya, dan itu adalah akhir dari bulan haram, yang berarti malamnya besoknya sudah bukan lagi bulan haram, tetapi dikhawatirkan sudah sampai di tanah haram. Sehingga mereka berdiskusi, berbicara. Kemudian mereka menyatakan kita tidak bisa lepaskan kesempatan bagus ini. Maka diseranglah mereka, terbunuhlah dari mereka, dan sebagainya ditawan, dibawa kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata sampai di sana Rasulullah SAW menyatakan, sungguh aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang di bulan haram. Aku memerintahkan kalian untuk mencari berita-berita. Maka gelisahlah para sahabat yang ikut dalam pasukan tadi. Sampai kemudian ikhwani fillah a'azzakumullah, dalam keadaan mereka gelisah, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dan menegaskan
bahwa di bulan haram memang tidak boleh berperang, tidak boleh menumpahkan darah. Demikian pula di tanah haram, di batas-batas haram, yang di dalam batas haram tidak boleh menumpahkan darah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membela mereka dari ucapan-ucapan orang Quraisy, ucapan-ucapan orang kafir, musyrikin yang menyatakan, lihat, Muhammad dan kawan-kawan telah menghalalkan tempat suci dan menghalalkan bulan suci. Allah bela kaum muslimin dengan kalimatnya, al-fitnatu akbar minal qatl. Bahwa apa yang mereka lakukan dari fitnah, memfitnah kaum mukminin, menyiksa mereka, memaksa mereka untuk keluar dari agamanya atau mengusir dari negerinya, itu adalah akbaru minal qatli. Itu lebih besar daripada pembunuhan. Artinya apa yang mereka ucapkan mengejek kaum muslimin, itu apa yang mereka lakukan ternyata lebih besar lagi, lebih jelek lagi, dan lebih dahsyat lagi. Falamma nazal al-Quran bihadza minal amr, ketika Allah menurunkan Al-Quran dengan perintah tadi, satu berita dan satu pembelaan yang berisi berita tentang bulan yang haram tidak boleh dilanggar, tempat yang haram tidak boleh dilanggar, juga memberikan farraj, tafrij, memberikan pembelaan. Farajallahu 'anil muslimina ma kanu fihi minasyafaq. Allah memberikan jalan keluar bagi kaum muslimin apa yang telah menimpa mereka dari asyafaq. Asyafaq adalah al-khawf wal hadar. Kegelisahan mereka, ketakutan mereka diberikan oleh Allah jalan keluar. Tenang. Kalian salah. Tapi apa yang mereka lakukan lebih salah lagi. Kalian keliru, karena kalian tidak tahu. Tetapi mereka sungguh lebih jahat lagi, lebih kufur lagi. Maka qabata Rasulullah SAW al-'ir wal asirain. Baru setelah itu Rasulullah SAW setelah turun ayat tadi mau memegang dua tawanan tadi dan juga pampasan perangnya. Wa ba'athat ilaihi Quraisyun fi fida'in. Maka tiba-tiba datanglah utusan dari Quraisy membawa tebusan untuk menebus dua tawanan tadi yang bernama Utsman ibni Abdullah dan Al-Hakam ibni Kaisan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika utusan tadi datang membawa tebusan ingin menebus dua kawannya tadi yang ditawan, Rasulullah menjawab mereka, la nufidukumuhuma hatta yaqdam sahibana. Sungguh kami enggak akan serahkan dua tawanan ini pada kalian dengan tebusan berapapun hingga dua sahabat kami datang. Siapa yang dimaksud? Masih ingat? Siapa yang terpisah? Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dan Utbah ibn Ghazwan. Yang keduanya terpisah ketika mengejar untanya yang hilang. Maka Rasulullah SAW khawatir jangan-jangan Sa'ad ibn Waqqas dan Utbah dibunuh oleh mereka musyrikin. Dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Itu kekhawatiran Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda, kami enggak akan serahkan dua tawanan ini pada kalian dengan tebusan berapapun sampai dua sahabat kami kembali. Fa inna nakhsyakum alaihima, karena kami mengkhawatirkan kalian, jangan-jangan kalian membunuh keduanya. Fa in taqtuluhuma naqtul sahibaikum, kalau ternyata kalian membunuh mereka berdua, kami akan bunuh dua sahabat kalian ini. Ternyata qadima Sa'adun wa Utbah. Maka kemudian datanglah Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Utbah dalam keadaan selamat radhiyallahu taala anhuma, fa afdahuma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minhuma. Maka Rasulullah pun menyerahkan dua tawanan tadi kepada orang-orang Quraisy atau utusan orang Quraisy dengan tebusan. Fa ammal Hakam ibni Kaisan fa aslama fa hasuna islamuh. Adapun dua tawanan tadi yang dilepas, yang diserahkan dengan tebusan, salah satunya Hakam ibni Kaisan masuk Islam. Fa aslama wa hasuna islamuhu. Masuk Islam dan bagus Islamnya. Wa qama 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta qutila yauma bi'r Ma'unah. Tinggal bersama Rasulullah SAW sampai terbunuh beliau syahid di dalam perang Bi'r Ma'unah syahidan. Adapun yang satunya yaitu Utsman ibn Abdullah
Falahiqa bi Makkah, dia kembali ke Makkah. Famata biha kafiran, dan mati di sana dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Sarful qiblah ilal Ka'bah. Pembahasan selanjutnya adalah sarful qiblah ilal Ka'bah. Dipalingkannya arah kiblat ke Ka'bah yang tadinya ke Baitul Maqdis. Karena urut-urutannya adalah sarful qiblah lebih dulu, maka disebutkan di sini. Tetapi karena kisah yang berikutnya nanti Badnul Qurba masih berkait, maka sarful qiblah ilal Ka'bah hanya disinggung sedikit saja di sini dan kemudian kembali membahas tentang peperangan berikutnya. Yuqal surifat qiblatu fi Sya'ban, dikatakan bahwasanya dipalingkannya kiblat, dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu di bulan Sya'ban ala ra'si 18 syahran. Yaitu 18 bulan setelah kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Di bulan Sya'ban 18 bulan setelah lewat hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Berarti ketika Rasulullah hijrah 18 bulan kemudian turun perintah untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Dengan ayat yang turun kepada Rasulullah SAW, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Kata Allah, kami tahu berbolak-baliknya wajahmu ya Rasul kepada Allah, mengharapkan dipindahkannya kiblat. Maka kata Allah, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Maka sekarang palingkanlah wajah-wajah kalian ke Masjidil Haram. Maka sejak itu berubahlah kiblat kaum muslimin yang tadinya ke Baitul Maqdis berpindah kepada Ka'bah. Ghazwah Badr al-Kubra, perang Badr al-Kubra. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sami'a bi Abi Sufyan ibn Harb muqbilan min asy-Syam. Kemudian Rasulullah SAW mendengar kedatangan Abu Sufyan ibn Harb muqbilan min asy-Syam, datang dari Syam. Fi 'irin li Quraisyin 'azimah, dalam pasukan dagang Quraisy yang sangat besar. Datang dari Syam dengan pasukan dagang Quraisy yang sangat besar. Fiha amwalun li Quraisy, yang pada mereka ada harta-harta milik orang Quraisy. Wa tijaratun min tijaratihim, dan juga barang-barang dagangan orang-orang Quraisy. Wa fiha 30 rajulan min Quraisyin aw 40, yang padanya ada 30 orang pasukan atau 40 orang. Minhum Makhramah ibn Naufal, di antaranya Makhramah ibn Naufal, Amr ibn al-As dan lain-lain. Fanadabal muslimina ilaihim, maka kaum muslimin saling mendorong, mengajak untuk mencegat mereka. Wa qala hadza 'iru Quraisy fiha amwaluhum, itu adalah pasukan dagang Quraisy yang pada mereka ada harta-harta mereka. Fakhruju ilaiha, maka keluarlah kalian untuk mencegat mereka. La'allallah yunfilkumuha, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan harta itu kepada kalian. Karena muhajirin dizalimi oleh orang Quraisy, tidak boleh membawa harta sedikit pun ketika hijrah, sehingga Allah menjulukinya dalam Al-Quran lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Artinya mereka berhak untuk mengambil kembali harta mereka yang ada di Quraisy, sehingga mereka mencegat pasukan-pasukan dagang Quraisy. Fantadaban nasu, maka mereka pun saling mendukung untuk mencegat pasukan dagang Quraisy. Fa khafa ba'dhum wa thaqula ba'dhum, sebagian semangat, yakni ringan bagi dia untuk berangkat, sebagian agak berat. Kenapa agak berat? Wa dzalika annahum lam yadhunnu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqa harban, karena mereka tidak mengira, mereka belum menduga bahwa Rasulullah SAW apakah akan mau berperang. Maka mereka agak gelisah, apa mau Rasulullah SAW diajak untuk berperang. Wa kana Abu Sufyan hina dana min al-Hijaz
yatahassasul akhbar. Tetapi Abu Sufyan adalah seorang yang jeli. Apalagi dia membawa pasukan dagang dan memimpin pasukan dagang milik-milik orang-orang Quraisy. Dan mereka tahu keadaan bagaimana, keadaan kaum muslimin. Sehingga ketika dia datang, dia selalu mengutus utusannya lebih dulu untuk melihat jalan-jalan yang akan dilewati. Inilah di antara kelebihan Abu Sufyan dalam urusan peperangan dan pertempuran. Setiap dia berjalan, maka dia akan merencanakan jalan ke sini dan ke sana. Maka diutus 1-2 orang dengan kuda yang cepat untuk melihat keadaan aman atau tidak aman. Demikianlah ketika dia datang dari Syam menuju Mekah, hatta asaba khabaran min ba'd ar-rukban, sampai kemudian utusan Abu Sufyan mendapatkan berita-berita. Di antara berita yang mereka dapatkan, inna Muhammadan qad istanfara ashabahu laka wa li'irik. Sesungguhnya Muhammad dan kawan-kawan telah memberangkatkan pasukannya untuk menghalangimu dan untuk menyerangmu, untuk merampas barang-barang dagangan kalian. Fahadzara an dzalik. Orang tadi memperingatkan dari bahaya tadi. Fastajara Damdam ibni Amr al-Ghifari. Maka Abu Sufyan mengutus seorang yang bernama Damdam ibni Amr al-Ghifari. Fab'athahu ila Makkah. Damdam diutus oleh Abu Sufyan menuju Mekah. Wa amarahu an ya'tiya Quraisyan fayastanfiruhum ila amwalihim. Tugasnya adalah menyampaikan kepada orang-orang Quraisy berita tentang adanya serangan atau akan ada serangan dari kaum muslimin. Fayastanfiruhum ila amwalihim, dan mengajak mereka untuk mengeluarkan seluruh pasukannya untuk membela harta mereka dan barang-barang dagangan mereka. Wa yukhbiruhum anna Muhammadan qad 'arada laha fi ashabihi, dan juga mengkhabarkan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW qad 'arada laha, sudah berjalan untuk mencegat mereka dan para sahabatnya. Fa kharaja Damdam ibni Amr sari'an ila Makkah, maka berangkatlah Damdam ibni Amr sari'an, dengan segera ke Mekah. Maka berarti dari Madinah berjalan pasukan Rasulullah SAW. Dari Syam berjalan pasukan Abu Sufyan yang dijuluki dengan Ir, pasukan dagang. Kalau Ir adalah pasukan dagang. Sedangkan dari Rasulullah SAW datang pasukan peperangan. Ini pasukan tempur. Ini Sariyah atau Ghazwah. Sedangkan Damdam berjalan ke Mekah lebih dulu dengan segera, dengan kudanya yang cepat, untuk mengajak orang-orang Mekah mengeluarkan pasukan perangnya. Maka keluarlah pasukan perang. Ada berapa pasukan berarti? Pasukan dagang, pasukan perang kaum muslimin, dan pasukan perang Quraisy. Sebelum kita lanjutkan kisah tentang masalah perang Badar, di Mekah 3 hari sebelum Damdam datang, itu sudah ada yang bermimpi, yaitu seorang wanita dari Bani Abdul Muttalib, yaitu Atikah bintu Abdul Muttalib. Atikah binti Abdul Muttalib qabla qudum Damdam di Mekah bithalah, sebelum datangnya Damdam ibn Amr 3 hari, dia sudah bermimpi. Mimpi yang dikatakan afza'atha, membuat dia gelisah dan takut. Faba'athat ila akhiha al-Abbas, maka Atikah menghabarkan mimpinya kepada saudaranya, yaitu Abbas ibni Abdul Muttalib. Tentunya ketika masih di sana, ketika masih di Mekah sebelum masuk Islam, Abbas ibni Abdul Muttalib. Faqalat lahu, maka berkatalah saudara perempuannya Atikah, ya akhi, wallahi laqad ra'aitu lailah ru'ya afda'atni. Wahai saudaraku, sungguh aku melihat tadi malam satu mimpi yang membuat aku takut. Wa takhawwaftu an yadkhula ala qaumika minha syarrun, dan aku khawatir akan menimpa kaummu kejelekan-kejelekan. Wa musibah, dan musibah. Faktum anni ma ahdatstuk, tapi simpanlah berita ini. Simpanlah berita tentang apa yang aku sampaikan kepadamu. Faqala laha, maka berkata Abbas, fama ra'aiti,
Kalau begitu apa yang kamu mimpikan? Coba ceritakan. Qalat ra'aitu. Aku melihat rakiban, satu penunggang unta, aqbala ala ba'irin lahu hatta waqafa bil abtah. Satu penunggang kuda yang dia berjalan di atas, penunggang unta maksud saya, berdiri di atas untanya, jadi duduk di atas untanya, berdiri di bukit sana. Kemudian menjerit dengan suara yang keras, bi'a'la sautihi. Ala infiru yal ghudara limasani'ikum fi thalath. Wahai para pengkhianat, hendaklah kalian datang ke tempat-tempat mati kalian 3 hari lagi. Fa'aran nasa jama'u ilai. Aku lihat manusia berlari berkumpul kepadanya, kepada orang tadi. Tsumma dakhala al-masjid, kemudian orang tadi masuk ke masjid. Wan nas yattabi'unahu, ke masjid maksudnya ke Ka'bah. Kemudian manusia mengikutinya. Fa bainama hum haulahu matal bihi ba'irahu ala dhahril Ka'bah. Ketika mereka sudah berkumpul di sekitarnya, tiba-tiba orang tadi sudah berdiri di atas kuda, di atas untanya, di atas Ka'bah. Kemudian menjerit lagi dengan suara yang sangat keras, dengan kalimat yang sama. Ala infiru yal ghudara limasari'ikum bithalas. Wahai para pengkhianat, wahai orang pelanggar janji, hendaklah kalian datangi tempat-tempat mati kalian 3 hari lagi. Summa mathala bihi bi ba'irihi ala ra'si Abi Qubais. Kemudian tiba-tiba orang di atas untanya tadi tiba-tiba ada di atas kepala Abi Qubais. Fasarraha bimisliha. Kemudian menjerit lagi dengan suara yang keras dengan kalimat yang sama. Ala infiru yal ghudara limasari'ikum fi thalath. Wahai para pengingkar janji, wahai para pengkhianat, hendaklah kalian datangi tempat-tempat mati kalian 3 hari lagi. Tsumma akhadha sakhratan fa'arsalaha. Kemudian dia melempar sebongkah batu dan kemudian terus batu tadi turun ke bawah hatta idza kanat bi asfal jabal, sampai ketika jatuh di daerah bawah gunung, irfaddat, dia pecah dan kemudian menyebar ke seluruh rumah-rumah. Di rumah-rumah orang Quraisy semuanya terkena pecahan-pecahan batu tersebut. Ini mimpi Atikah binti Abdul Muttalib. Diberitakan kepada Abbas ibn Abdul Muttalib. Maka berkata Abbas, wallahi inna hadhihi la ru'ya. Sungguh ini mimpi yang memiliki makna. Wa anti faktumiha wa la tadhkuriha li ahad. Dan engkau wahai Atikah, jangan beritakan mimpi ini pada siapapun. Tsumma kharajal Abbas. Kemudian Abbas keluar dan menemui sahabatnya yang bernama Walid ibn Utbah ibn Rabi'ah. Wa kana sadiqan, dan itu adalah sahabatnya. Fadzakaraha lahu wastaktamahu iyyaha. Diberitakan mimpi tadi. Aku mendengar dari Atikah mimpi begini. Wastaktamaha. Apa istaktamahu? Tapi kamu jangan ceritakan. Jangan beritakan pada siapapun. Fadzakaraha al-Walid li abihi. Al-Walid bin Utbah menyampaikan kepada bapaknya, yaitu Utbah ibn Rabi'ah. Aku mendengar dari Abbas, mimpinya Atikah begini. Tapi jangan ceritakan siapa-siapa. Bapaknya menceritakan lagi kepada orang lain. Tapi jangan ceritakan pada siapa-siapa. Siapa-siapanya menceritakan lagi kepada siapa-siapa. Jangan cerita pada siapa-siapa. Apa akibatnya? Fa fashal hadithu bi Makkah hatta tahadatsat bihi Quraisyun fi andiyatiha. Akhirnya tersebar berita mimpinya Atikah di kalangan Quraisy, sampai dibahas di majlis-majlisnya orang-orang Quraisy, nadi-nadinya orang Quraisy. Andiyah jam'u nadi, bentuk jamak dari nadi. Nadi adalah tempat-tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Dibahas di sana mimpi tadi. Berkata Abbas menceritakan, "Faghadawtu li atufa bil bait." Pada suatu hari atau pada hari itu aku tawaf di bait, di Ka'bah. Wa Abu Jahal bin Hisham fi rahtin min Quraisy. Sedangkan Abu Jahal sedang duduk-duduk bersama beberapa orang dari kalangan Quraisy. Qu'udin yatahaddatsuna bi ru'ya Atikah. Duduk-duduk sambil membicarakan tentang mimpinya Atikah. Falamma ra'ani Abu Jahal, ketika Abu Jahal melihat aku, dia berkata,
Ya Abul Fadl, wahai Abul Fadl. Abul Fadl ini julukannya Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abul Fadl, idza farita min tawafika fa'aqbil ilaina. Wahai Abul Fadl, kalau engkau selesai tawaf, kemarilah. Falamma farightu, ketika aku selesai, aqbaltu hatta jalastu ma'ahum. Aku pun mendatangi mereka hingga aku duduk bersama mereka. Faqala li Abu Jahal, maka berkata kepadaku Abu Jahal, ya Bani Abdul Muttalib, mata haddathat fikum hadhihi nabiyah atau nabiyah. Wahai anak turunan Muttalib, kapan terjadinya pada kalian berita ini? Qultu, aku katakan, wa madza? Kejadian apa? Berita apa? Abbas berpura-pura tidak tahu. Qala tilka ar-ru'ya allati ra'at Atikah. Berita tentang mimpi yang dilihat oleh Atikah. Faqultu wa ma ra'at? Emang Atikah mimpi apa? Qala ya Bani Abdul Muttalib, kata Abu Jahal, wahai anak-anak Abdul Muttalib, amaraditum an yatanabba rijalukum hatta tatanabba nisa'ukum. Wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, apakah kalian gak ridha kalau yang memberitakan itu laki-laki? Kenapa kok harus perempuan yang memberitakan? Ini pelecehan dari Abu Jahal kepada beliau, kepada Abbas dan turunan Abdul Muttalib. Wahai turunan Abdul Muttalib, apakah kalian tidak ridha kalau yang berbicara, yang berikan berita itu adalah laki-laki? Kenapa hingga tatanabba nisa'ukum, hingga perempuan yang memberitakan pada kalian? Qad za'amat Atikah fi ru'yaha annahu qala infiru fi thalath. Atikah memberitakan, katanya dia bermimpi melihat seseorang dan kemudian menyatakan, berangkatlah kalian ke tempat-tempat mati kalian 3 hari lagi. Fanastarbisu bikum hadhihi thalath. Kata Abu Jahal, sungguh kami akan tunggu 3 hari. Fa inna bika haqqan ma taqulu fayakun. Kalau memang pada kalian ada kebenaran, pasti terjadi 3 hari lagi. Wa in tamdid thalath wa lam yakun, kalau ternyata setelah 3 hari enggak terjadi apapun, naktub alaikum kitaban. Sungguh kami akan tulis tentang kalian satu tulisan. Annakum akdzabu ahli baitin fil Arab. Sungguh kalian adalah sedusta-dusta ahli baitil Arab, sedusta-dusta orang-orang Quraisy. Demikian kata Abu Jahal, nantang. Mana? Kalau benar, aku akan tunggu 3 hari. Kalau memang terjadi, maka pasti terjadi. Tetapi kalau tidak terjadi, maka aku akan tulis. Dan kami semua akan menulis bahwa kalian adalah sedusta-dusta orang-orang Quraisy. Qala al-Abbas, berkata Abbas, fa wallahi ma kana minni ilaihi min kabir. Sungguh aku tidak menganggap besar ucapan Abu Jahal. Illa anni jahadtu dzalik. Hanya saja aku tetap berupaya untuk mendustakannya. Aku enggak dengar apa-apa, aku enggak tahu. Wa ankartu an takuna ra'at syai'an. Bahkan aku ingkari. Enggak, Atikah enggak mimpi apapun. Tsumma tafarraqna. Akhirnya kami pun bubar. Falamma amsaytu lam tabqa imra'atun min Bani Abdul Muttalib illa atatni. Maka ketika sore harinya tidak tersisa satu orang wanita pun dari turunan orang-orang turunan Abdul Muttalib, yang berarti saudaranya, semuanya datang kepadaku. Atatni faqalat, dan semuanya berkata, aqrartum li hadzal fasiq al-khabith? Apakah engkau mengiyakan kepada si fasik ini, orang jelek ini, Abu Jahal, an yaqa fi rijalikum, bahwa ini akan terjadi pada laki-laki kalian? Thumma qad tanawala an-nisa wa anta tasma', thumma lam yakun 'indaka ghairun li syai'in mimma sami'at. Apakah engkau mengiyakan dan kemudian engkau berkata bahwa beritanya dari para wanita, engkau mendengar dari para wanita dan engkau tidak memiliki ghirah sama sekali? Ghairun maknanya ghirah. Engkau tidak memiliki kecemburuan sama sekali, engkau tidak menentangnya. Apa yang kau dengar? Qultu, aku katakan, qad wallahi fa'altu. Sungguh demi Allah, aku sudah melakukannya.
Ini aku sudah mengingkarinya. Tidak, aku tidak dengar, aku tidak tahu. Maka minni ilaihi min kabir. Tapi aku tidak menganggap besar ucapan Abu Jahal. Wa aymullah la ata'arradanna lahu fa in 'ada la akfiyannakannah. Sungguh demi Allah. Wa aymullah maknanya wallahi. Wa aymullah la ata'arradanna lahu. Aku pun akan menantangnya. Fa in 'ada, kalau dia mengulangi perbuatannya, aku akan cukupkan dia untuk kalian. Nun yang pertama, nunut taukid. Nun yang kedua adalah untuk mukhatabah. La akfiyannakunnahu. Begitu. Yani kami akan cukupkan kalian, wahai para wanita, dari dia. Ini aku akan bela kalian dari Abu Jahal. Faghadawtu fil yaumits tsalits. Maka setiap hari mereka selalu mencari-cari. Tidak percaya, menentang, sombong, tapi hati tetap gelisah. Besoknya hari kedua mereka melihat tidak ada apa-apa. Hari ketiga mereka gelisah lagi mencari-cari ada apa ini. Pas hari ketiga, Abbas bin Abdul Muttalib sebagaimana biasanya dia melihat-lihat keadaan di luar tentang mimpinya Atikah. Wa ana hadidun mughdab, dalam keadaan aku sedang puncak-puncaknya marah. Hadid keras seperti besi kemarahannya. Ura anni qad fatani minhu amrun ahabbu an adrakahu minhu. Sungguh aku dalam keadaan seakan-akan kehilangan sesuatu perkara yang aku sangat ingin untuk mendapatkannya. Apa itu? Seakan-akan kehilangan sesuatu yang aku ingin menemukannya. Yani aku berkeinginan mudah-mudahan benar terjadi pada mereka. Pada khaltul masjid fara'aituhu. Maka aku ke masjid, tiba-tiba aku melihat dia. Melihat orang yang dibencinya, yang dikatakan fasik al-khabith. Padahal belum masuk Islam, tapi sudah benci dengan akhlak bejatnya Abu Jahal. Wallahi inni la amshi nahwahu ata'arraduhu liya'uda li ba'd maqala fa'aqa bihi. Demi Allah, aku berjalan di dekat dia, dekat Abu Jahal. Ata'arraduhu, aku sengaja ingin tahu. Liya'uda li ba'd maqal, aku ingin kalau dia berbicara sekali lagi yang kemarin melecehkan Bani Abdul Muttalib. Kalau sekali lagi dia bicara, fa'aqa bihi, sungguh aku akan timpakan kepada dia kejelekan. Sesuai dengan janjinya kepada para wanita Bani Abdul Muttalib tadi. Demi Allah, kalau dia berbicara sekali lagi, aku akan bela kalian dari dia. Ini aku akan serang dia. Aku sengaja mendekat dan mendengar apa yang dibicarakan. Aku berkeinginan kalau dia ngomong sekali lagi, aku akan timpakan kejelekan-kejelekan kepadanya. Ini aku akan serang dia. Wa kana rajulan khafifan hadidal wajh, hadidal lisan, hadidan nazar. Dan dia adalah seorang yang sesungguhnya ringan, bukan orang yang besar, tetapi dalam keadaan lidahnya tajam. Kalau ngomong pedas kurang ajar. Hadidal wajh, tebal mukanya. Hadidal lisan wa hadidan nazar. Idh kharaja nahwa babil masjid yashtad, dan dia keluar menuju pintu masjid dengan segera. Faqultu fi nafsi, malahu la'natullah. Kenapa dia? Kok tiba-tiba berjalan ke masjid dengan terburu-buru, dengan dahsyat? Malahu la'natullah. Kenapa dia si laknatullah itu? Ini Abu Jahal. Akullun hadza faraqun minni an usyatimahu. Apakah semua dalam keadaan dia lari dariku karena takut aku cerca dia? Wa idza huwa qad sami'a ma lam asma'. Ternyata dia sudah mendengar apa yang aku belum dengar. Dari siapa? Dari Damdam. Sautu Damdam ibni Amr al-Ghifari. Suara Damdam ibni Amr al-Ghifari yang diutus oleh Abu Sufyan. Pasukan dagangnya akan dicegat oleh muslimin
Maka mereka mengutus Damdam untuk beritakan kabar kepada orang-orang Quraisy. Maka Damdam berkata, wa huwa yasruhu bi batnil wadi. Dia menjerit dengan suara keras di lembah atau di tengah lembah. Waqifan ala ba'irihi. Dalam keadaan berdiri di untanya. Qad jadda'a ba'irahu. Dalam keadaan jadda'a ba'irahu, sudah mencacati untanya. Jadda itu dimotong hidungnya. Qata'a anfahu, dicacati sebagai tanda. Qala, dia berkata, wa hawwala rahlahu wa syaqqa qamisahu. Dia sudah merubah keadaan untanya, sudah memotong hidung untanya dan merobek bajunya. Ini biasa mereka kalau membawa berita penting seperti itu, supaya didengar. Kalau dia dalam keadaan rapi dan sebagainya gak dipercaya. Sehingga dia datang, untanya sudah dipotong hidungnya, berdarah-darah, bajunya sudah dirobek-robek, dalam keadaan aturan untanya, kendali segala macam sudah dirubah, dan dia menjerit dengan suara yang keras bahwa sekarang kaum muslimin sedang mencegat pasukan dagang kalian, hendaklah bersegera kalian membelanya dan membantunya. Sehingga melihat Damdam menjerit seperti itu, terlihat untanya terpotong hidungnya dan pakaiannya robek-robek, mereka langsung percaya. Demikian cara Damdam memberikan berita kepada Quraisy. Ya ma'syara Quraisy, al-latimah, al-latimah. Wahai orang-orang Quraisy, serangan, serangan. Latimah walaupun maknanya adalah latam. Latam itu adalah pukulan ke pipi, disebut latam. Ya, latama yaltamu. Latam adalah pukulan ke pipi, tetapi maknanya tamparan adalah serangan. Wahai orang-orang Quraisy, tamparan, tamparan. Ini kita ditampar, kita diserang oleh mereka. Amwalukum ma'abi Sufyan qad arada laha Muhammadun fi ashabi. Harta kalian yang bersama Abu Sufyan sudah diserang oleh Muhammad dan kawan-kawan. La ara an tudrikuha al-ghawth al-ghawth. Aku tidak melihat kalau kalian membiarkan mereka. Jangan biarkan mereka seperti itu. Al-ghawth al-ghawth, pertolongan, pertolongan. Demikian kata Damdam, sesuai dengan perintah dari Abu Sufyan. Fatajahhazan nas sira'an. Maka manusia pun bersegera, terburu-buru. Wa qalu, mereka berkata, ayadunnu Muhammadun wa ashabuhu an takuna ka'ir ibn al-Hadrami. Apakah Muhammad dan kawan-kawannya mengira bahwa mereka akan menyerang pasukan dagang Abu Sufyan seperti pasukan dagang Ibn al-Hadrami? Siapa Ibn al-Hadrami? Siapa masih ingat? Apakah mereka kira pasukan Abu Sufyan seperti pasukannya Ibn al-Hadrami? Nah, pasukan yang kemarin diserang di bulan Haram. Berapa orang jumlahnya? Cuma 6 orang. Sedangkan ini berapa? 30. Sedangkan waktu itu tidak ketahuan oleh orang Quraisy. Sedangkan sekarang diberitakan oleh Damdam ada serangan. Maka dibantu dengan pasukan perang, bukan pasukan dagang dari Mekah. Maka mereka berkata dengan kalimat ayadunnu Muhammad wa ashabuhu. Apakah Muhammad dan sahabat-sahabatnya mengira bahwa mereka akan menyerang pasukan Abu Sufyan seperti pasukan yang kemarin? Tidak bisa. Kali ini beda. Itu maknanya. Kalla wallah, kata mereka, tidak sekali-kali, demi Allah, la ya'lamunna ghaira dzalik. Sungguh mereka akan tahu yang tidak seperti itu. Mereka akan tahu berbeda dengan pasukan Hadrami yang kemarin. Kali ini tidak seperti kemarin, kata mereka. Fakanu baina rajulain. Maka orang-orang Quraisy antara dua orang. Imma kharijun wa imma ba'ithun. Makanahu rajulan. Orang-orang Quraisy semuanya antara dua. Imma dia berangkat sendiri atau mengutus orang lain menggantikan dia. Jadi tidak ada yang lepas satu orang pun kecuali berangkat. Yang tidak berangkat mengutus anaknya. Wahai anakku, berangkat kamu. Kalau bapaknya sudah terlalu tua, anaknya disuruh berangkat. Sehingga tidak ada satu keluarga pun kecuali berangkat waktu itu. Bisa dibayangkan berapa besarnya pasukan Quraisy. Karena dikatakan baina kharijin wa imma ba'ith.
makanahu rajula. Imma dia berangkat, wa imma dia mengutus utusannya untuk menggantikannya. Wa aw'abat Quraisyun, dan Quraisy dalam keadaan keluar semuanya siap untuk perang, siap untuk tempur. Falam yatakhallaf min ashrafiha ahadun, dan tidak ada yang lewat, enggak ada yang lepas, enggak ada yang tidak berangkat seorang pun dari tokoh-tokoh Quraisy. Ini semuanya berangkat. Illa anna Aba Lahab bin Ibni Abdul Muttalib takhallafa. Hanya saja Abu Lahab bin Abdul Muttalib agak ragu berangkat. Takhallafa, dia tidak berangkat di rumahnya. Wa ba'atha makanahu Al-As ibn Hisham, dan dia mengutus sebagai wakilnya Al-As ibn Hisham ibn Al-Mughirah. Wa kana qad lata lahu bi 4,000 dirham kanat lahu alaih, dan dia telah memberikan untuknya yakni sebagai biayanya. Kalau mengutus maka semua perlengkapannya biayanya dari dia, dari yang mengutus. Sedangkan dia memiliki harta yang dipegang oleh Al-As bin Hisham, yaitu 4,000 dirham kanat lahu alaih. Lahu yang milik Abu Lahab. Abu Lahab. Alaih alaman ala As bin Hisham. Jadi dia punya utang 4.000 dirham. Sudah 4.000 dirham punya aku sebagai bayaran buatmu berangkat sebagai wakilku. Aflasa biha, maka dengan itu habis semuanya. Fastajarahu biha ala an yujzi anhu wa anna Umayyah ibn Khalaf kana ajma'al qu'ud wa kana syaikhan jalilan jasiman thaqilan. Sedangkan Umayyah ibn Khalaf kana ajma'al qu'ud, dia sudah duduk tidak bisa bangun. Umayyah ibn Khalaf. Wa kana syaikhan, dan dia adalah syekh yang dimuliakan oleh kaumnya. Jasiman thaqilan, gemuk lagi. Fa'atahu Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, didatangi oleh Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Wa huwa jalisun fil masjid baina dhahranai qaumi, dia duduk di masjid di tengah-tengah kaumnya. Didatangi bimijmaratin yahmiluha fiha narun wa majmarun hatta wada'aha baina yadayhi. Dibawa semua itu oleh Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, dibawakan mijmar. Mijmar itu bara api yang membara, diletakkan di hadapannya. Semua dikatakan, kemudian dikatakan, ya Aba Ali, istajmir fa innama anta minan nisa. Pakailah ini, pakai dupa. Tahu dupa? Dupa itu pewangi untuk perempuan. Perempuan masa itu kalau ingin mengharumkan tubuhnya pakai dupa. Dupa yang dikasih ud seperti kayu-kayuan, kayu gahru, nanti akan asapnya harum. Dan kemudian dia ditutup dengan kain dan bara yang dimasukkan ke dalamnya sehingga badannya wangi seluruh tubuhnya. Dan itu biasa dilakukan oleh wanita. Maka ketika dia tidak berangkat, didatangi oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Kemudian dikasih dupa, kamu pakai dupa saja. Kamu kan perempuan. Hatta wada'aha baina yadayhi, kemudian mengatakan, ya Aba Ali istajbir fa innama anta minan nisa. Maka dia berkata, qabbahakallah wa qabbaha ma ji'ta bih. Semoga Allah menjelekkan kamu, dan sungguh jelek sekali apa yang kau bawa. Thumma tajahhaza fa kharaja ma'an nas. Akhirnya dia pun bangkit memaksakan dirinya untuk berangkat bersama manusia. Dipanas-panasi oleh Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Walamma farighu min jihazihim wa ajma'ul masir dakaru ma kana bainahum wa bain Bani Bakr ibn Abd Manaf min al-harb. Faqalu inna nakhsha an ya'tuna min khalfina. Fakada dzalika yusannihim. Ketika selesai, mereka sudah siap-siap berangkat. Wa ajma'ul masir, sudah sepakat untuk berangkat. Dzakaru, mereka ingat. Maka bainahum wa baina Bani Bakr. Dia ingat antara mereka dengan Bani Bakr tidak cocok. Ada sesuatu. Yani Bani Bakr ibni Abdi Manat min al-harb, pernah terjadi peperangan. Dzakaru al-harb, ingat peperangan pertikaian antara mereka dengan Bani Bakr.
Faqalu, maka mereka berkata, inna nakhsha an ya'tuna min khalfina. Kami khawatir Banu Bakar akan nyerang kita dari belakang. Fakada dzalika yusannihim, maka hampir-hampir kekhawatiran dari Banu Bakar menyebabkan mereka tidak jadi berangkat. Fatabadda lahum iblis fi surati Suraqah. Tiba-tiba muncul iblis dalam bentuk Suraqah ibni Malik, ibni Ju'sham al-Mudliji, dari Bani Mudlij. Maka iblis yang berbentuk Suraqah ibni Malik berkata pada mereka, ana jarun lakum min an ta'tiyakum Kinana min khalfikum. Aku yang akan membela kalian dan aku jamin kalian gak akan diserang dari belakang oleh mereka. Kalau mereka berani menyerang kalian dari belakang, kami yang akan menjaganya. Bentuknya bentuk Suraqah ibni Malik dari Bani Mudlij. Dan Bani Mudlij tempatnya persis berdekatan dengan Banu Bakar. Maka cocok pikir mereka, kalau mau menyerang pasti menghalangi Mudlij dulu. Maka Bani Mudlij mengatakan, kami yang akan menjamin kalian gak akan diserang oleh mereka dari belakang. Ma ya'tikum Kinana min khalfikum bi syai'in takrahunah. Niscaya tidak akan Bani Kinanah. Bani Kinanah ini julukan lain dari Bani Bakar tadi. Bani Bakar Ibni Abdi Manah itu dijuluki pula dengan Bani Kinanah. Gak akan Bani Kinanah menyerang kalian dari belakang dan gak akan menimpakan pada kalian apa yang kalian tidak suka. Fakharaju sira'an, maka berangkatlah mereka bersegera. Qanifidina azakumullah. Ini qanifidina azakumullah, perang dan pertempuran yang pertama terjadi sungguh-sungguh. Tidak hanya saling bunuh 1-2 orang atau lari kemudian dirampas selesai sebagaimana syariah-syariah sebelumnya. Tetapi ketika perang Badar ini akan terjadi pertempuran yang dahsyat, yang benar-benar pertempuran. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja menakdirkan kaum muslimin bukan bertemu dengan pasukan dagang, tetapi bertemunya dengan pasukan tempur. Jadi 3 pasukan tadi, pasukan dagang, pasukan Rasulullah SAW, dan pasukan tempur musyrikin. Maka mereka inginnya mencegat pasukan dagang, tetapi yang Allah takdirkan mereka bertemu dengan pasukan tempur. Berarti ini memang betul-betul Allah yang menghendaki agar terjadi peperangan. Kita lanjutkan insyaallah pada kali mendatang billahi taala. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.